Halo semua, pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Saya sendiri bernama Pascalia Eugenia Bau dengan NPM 52190098, Yosefina Amsikan 52180043, Marlince Kabosu 52180044. Dengan judul jurnal yang kami review, pengaruh pelarut pada rendemen sintesis senyawa kompleks bis asetil asetonato kobalt 2. Bab 1 Pendahuluan. Kobalt merupakan logam transisi yang bersifat kuat, keras, dan dapat menghantarkan panas. Menurut James DKK, kobalt dimanfaatkan sebagai katalis dalam berbagai reaksi halida organik cross-coping dengan senyawa organomagnesium, organozinc, dan organokoper seperti dengan vinil asetat, asetat alil, dan halida aril. Asetil aseton 2,4 pentadion adalah suatu senyawa diketon yang dapat terionisasi sebagai asam lemah. Dalam aplikasinya, senyawa kompleks bis asetil asetonato kobalt 2 digunakan sebagai katalis sangat bermanfaat untuk reaksi-reaksi organik seperti pada reaksi asilasi Friedel-Crafts, reaksi haloalkana dengan organologam, dan reaksi radikal untuk mengontrol polimerisasi. Selain itu, menurut Genberry DKK, juga bisa dimanfaatkan sebagai inhibitor korosi. Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan sintesis asetil asetonato kobalt 3 dengan pelarut asetonitril diklorometana dan benzena dengan tetapan kestabilan kompleks sebesar 7,89 kali 1013. Charles dan Paulikowski mensintesis senyawa kompleks asetilaseton dengan menggunakan pelarut metanol. Dalam penelitian ini dilakukan sintesis menggunakan pelarut yang berbeda, yaitu metanol, aseton, dan klorofrom. Pemilihan pelarut berdasarkan kepolaran dan konstanta di elektrum sesuai Yang berikut metode penelitian. Alat: gelas ukur, gelas beker, kompor listrik, magnetic stirrer, botol vial, botol plastik, pengaduk, pipet tetes, corong Buchner, kertas saring, kaca arloji, desikator, neraca analitik, AAS, dan spektrofotometer UV-Vis dan FTIR. Yang berikut bahan: CONO3 2 kali, 6H2O, aquades, asetil aseton, aseton, metanol, kromofom, dan natrium asetat. Yang berikut sintesis senyawa kompleks. 10 mmol CONO3 2 kali 6H2O dalam 10 ml aquades direaksikan dengan 30 mmol asetil aseton dalam 5 ml pelarut atau metanol aseton kromofom. Kemudian dilakukan pengadukan dan penambahan 30 mmol natrium asetat dalam 5 ml aquades. Kemudian campuran dilakukan pemanasan sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius. Yang berikut kemudian didinginkan secara bertahap. Pendinginan dengan menggunakan suhu kamar dan air dingin. Setelah dilakukan pendinginan terbentuk endapan, disaring, dicuci dengan aquades dan dikeringkan dalam fak. Endapan tersebut direkristalisasi dengan menggunakan metanol. Yang berikut tahap karakterisasi. Endapan senyawa kompleks yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR dan UV-Vis. Fitrat yang diperoleh dikarakterisasi dengan AAS. Yang berikut pembahasan. Gambar pertama, spektraligan asetil aseton
B bis asetil aseton atau kobalt 2 dengan pelarut metanol. Gambar yang kedua, spektra ligan asetil aseton B bis asetil aseton atau kobalt 2 dengan pelarut aseton. Yang berikut, gambar 3, spektra ligan asetil aseton B bis asetil aseton atau kobalt 2 dengan pelarut kromofom. Pengukuran spektra IR dilakukan pada ligan asetil aseton dan senyawa kompleks yang terbentuk. Spektra IR ligan asetil aseton dan kompleks bis asetil aseton atau kobalt 2 dengan pelarut metanol. Tujuan dilakukan analisis IR untuk memperkirakan gugus fungsi yang terdapat pada senyawa kompleks dan mengetahui pergeseran gugus fungsi dari ligan awal dengan senyawa yang terbentuk. Tabel yang kedua merupakan data serapan IR. Pada spektra CO antara kurung AC 2 kali dapat dilihat bahwa terjadi ikatan koordinasi antara atom pusat CO dan ligan asetil aseton atau antara kurung COO pada bilangan gelombang 424,35 cm pangkat -1. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa vibrasi logam dengan gugus O dari ligan akan muncul pada bilangan gelombang 600 sampai 400 cm pangkat -1. Baik, yang slide yang berikut. Ini adalah perkiraan senyawa kompleks. Nah, pada tabel ketiga ini adalah data energi deki. Senyawa kompleks bis asetilaseton atau kobalt 2 dengan pelarut metanol, aseton dan kloroform serta senyawa awal atom pusat yakni CONO3 2 kali 6H2O dilakukan analisis dengan spektrofotometer UV vis untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Hasil yang diperoleh pada CONO3 2 kali 6H2O dalam air muncul puncak serapan yang lemah pada panjang gelombang maksimum 512 nm, sedangkan pada senyawa kompleks bis asetilaseton atau kobalt 2 dengan pelarut metanol muncul puncak serapan yang lebih besar dibanding senyawa awal pada panjang gelombang maksimum 491 nm. Senyawa kompleks dengan pelarut aseton dan kloroform juga muncul serapan pada panjang gelombang maksimum 491 nm seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Hasil pada gambar terlihat adanya pergeseran maksimum ke arah lambda yang lebih pendek. Hal ini mengindikasikan terbentuknya senyawa kompleks bis asetilaseton atau kobalt 2. Nah, ini adalah konsentrasi logam CO dan rendemen senyawa kompleks. Nah, analisis AAS dilakukan pada filtrat hasil sintesis senyawa kompleks untuk mengetahui konsentrasi CO sisa sehingga dapat diketahui banyaknya atom pusat CO yang berikatan dengan ligan asetilaseton. Penurunan konsentrasi yang terjadi menandakan CO sudah berikatan dengan ligan pada senyawa kompleks. Sesuai tabel 4. Hasil analisis AAS senyawa kompleks dalam pelarut aseton memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding dalam pelarut yang lainnya sesuai dengan rendemen yang dihasilkan pada senyawa kompleks yang terbentuk. Sesuai prinsip leakage dissolvage, ligan asetilaseton mampu melarutkan baik dengan pelarut aseton karena keduanya termasuk golongan keton yang memiliki gugus karbonil C-2O. Adanya pengaruh gugus sejenis ini menyebabkan kelarutan meningkat. Berikut adalah kesimpulan. Sintesis senyawa kompleks dari ion logam CO dengan asetilaseton dalam variasi pelarut menghasilkan senyawa kompleks bis asetilaseton atau kobalt 2.
Spektra FTIR menunjukkan ikatan koordinasi antara atom pusat CO dan ligan asetilacetonato CO pada bilangan gelombang 424,34 cm-1. Hasil analisis UVV senyawa kompleks dalam larutan variasi mempunyai panjang gelombang maksimum yang sama, yaitu pada 491 nm dengan energi 10 deki sebesar 243,3350 kJ per mol. Rendemen senyawa kompleks dalam pelarut metanol sebesar 0,53 gram, pelarut aseton 1,37 gram, dan pelarut kloroform 1,08 gram. Pelarut yang baik dalam sintesis senyawa kompleks ini adalah pelarut aseton. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi jurnal kimia organologam dari kelompok kami.